Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai satuan waktu. Nah, sebelum kita lanjut ke satuan waktu, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Alat pengukur waktu adalah jam atau stopwatch. Ya. Nah, untuk satuan waktunya yaitu ada sekon atau yang biasa kita sebut dengan detik, lalu ada menit, lalu ada jam. Nah, alat pengukur waktu ini ada berbagai jenisnya, yaitu ada jam analog, ada jam digital, lalu ada jam pasif dan stopwatch. Nah, untuk jam analog dan jam digital ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, tetapi ada perbedaan antara jam analog dan jam digital. Untuk jam digital dapat menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Oleh karena itu, jenis jam digital menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog, ya. Nah, selanjutnya yaitu ada jam pasir. Nah, jam pasir ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit, ya. Nah, lalu ada stopwatch. Nah, untuk stopwatch ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Ya, itulah berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jam analog, ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada gambar jam analog. Nah, jam analog ini terdiri dari beberapa jarum, ya. Ada jarum pendek, ada jarum panjang, dan ada jarum halus, ya. Nah, untuk jarum pendek itu menunjukkan jam, waktu jam, ya. Nah, jadi jarum pendek ini menunjukkan jam. Sedangkan jarum panjang itu menunjukkan menit, ya. Nah, sedangkan jarum halus itu menunjukkan detik. Jadi berbeda ya. Sedangkan jarum pendek itu jam, untuk jarum panjangnya itu menit, untuk jarum halus yaitu detik, ya. Nah, kita akan membahas jarum pendek. Kita ketahui bahwa jarum pendek itu menunjukkan waktu jam, sehingga nilai setiap jarak angkanya itu senilai 1 jam. Jadi contohnya seperti ini. Jarak antara angka 12 ke angka 1 itu yaitu jaraknya senilai dengan 1 jam. Sama halnya seperti jarak dari angka 1 ke angka 2 itu juga sama nilainya 1 jam. Lalu dari jarak angka 2 ke angka 3 pun sama yaitu 1 jam. Dan seterusnya sampai balik lagi ke angka 12, ya. Nah, untuk perhitungannya bisa kita tuliskan seperti ini. Contoh, berapa jam dari angka 10 ke angka 12? Nah, lihat dari angka 10 ke angka 12. Nah, kalian harus ingat bahwa jarak dari angka 10 ke angka 11 yaitu berapa jam? Iya, 1 jam. Nah, lalu dari angka 11 ke angka 12 yaitu 1 jam. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. 1 jam ditambah 1 jam yaitu sama dengan 2 jam. Sehingga jarak dari angka 10 ke angka 12 yaitu 2 jam. Ya, itu untuk jarum pendek. Lalu bagaimana dengan jarum panjang? Nah, untuk jarum panjang itu kan menunjukkan waktu menit, ya. Sehingga nilai setiap jarak angka jarum panjang itu yaitu 5 menit, ya. Jadi contohnya seperti ini. Jarak dari angka 12 ke angka 1 itu senilai 5 menit. Jarak dari angka 1 ke angka 2 juga senilai 5 menit.
jarak angka 2 ke angka 3 pun sama, yaitu 5 menit. Dan seterusnya sampai ke angka 12. Nah, dalam perhitungan menitnya bisa kita tuliskan seperti ini. Contoh, berapa menit jarak dari angka 1 ke angka 3? Yaitu jarak dari angka 1 ke angka 3. Nah, kita cari tahunya dengan cara kita harus tahu jarak dari angka 1 ke angka 2 itu berapa menit. Iya, betul sekali. Jarak dari angka 1 ke angka 2 yaitu 5 menit. Nah, jarak dari angka 2 ke angka 3 yaitu 5 menit juga ya. Nah, sehingga kita jumlahkan saja. 5 menit ditambah 5 menit sama dengan 10 menit ya. Sehingga jarak dari angka 1 ke angka 3 yaitu 10 menit untuk jarum panjang. Lalu bagaimana dengan jarum halus? Nah, untuk jarum halus sendiri itu kan menunjukkan waktu detik ya. Sehingga jarak setiap angkanya itu senilai dengan 5 detik ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jarak dari angka 12 ke angka 1 yaitu 5 detik ya. Nah, jarak dari angka 1 ke angka 2 dengan jarum halus itu juga sama, 5 detik. Jarak angka 2 ke angka 3 pun sama, yaitu 5 detik ya. Dan seterusnya sampai ke angka 12, 5 detik, 5 detik, 5 detik, 5 detik, 5 detik, 5 detik ya. Nah, dalam menghitung waktu detik ini bisa kita tuliskan seperti ini. Berapa detik jarak dari angka 12 ke angka 2? Nah, yang ditanyakan berapa detik jarak dari angka 12 ke angka 2. Nah, kita ketahui bahwa jarak angka 12 ke angka 1 yaitu 5 detik ya. Jarak dari angka 1 ke angka 2 yaitu juga sama, 5 detik. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja. 5 detik ditambah 5 detik yaitu 10 detik. Sehingga jarak detik dari angka 12 ke angka 2 yaitu 10 detik ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membaca jam. Nah, di sini ada jam analog. Nah, jam analog ini ada jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus ya. Tadi kita sudah belajar. Nah, jarum pendek ini kan menunjukkan waktu jam. Nah, kita lihat jarum pendek ini menunjukkan ke angka berapa. Ternyata jarum pendek ini menunjukkan ke arah angka 10. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa pukul 10 ya, karena jarum pendeknya menunjukkan ke angka 10. Nah, dalam menuliskan waktu itu bisa kita pisahkan antara waktu jam dan menit itu dengan titik atau titik 2 ya. Nah, setelah itu kita cari jarum panjang untuk mencari menit. Nah, jarum panjangnya yaitu yang ini. Nah, jarum panjang ini menunjukkan waktu berapa menit. Nah, kita hitung ya. Jarak dari angka 12 ke angka 1 itu kan yaitu 5 menit. Nah, tinggal kita cari jarak dari angka 1 ke titik ini itu berapa menit ya. Nah, ternyata jarak dari titik angka 1 ke titik yang ini yaitu 1, 2, 3. Ternyata 3 menit. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja ya. 5 ditambah 3 sama dengan 8 menit. Sehingga kita tuliskan di sini 8 menit ya. Nah, untuk jarum detik pada jam analog jarang kita sebutkan untuk detiknya ya. Jadi cara membacanya hanyalah pukul 10 lewat 8 menit. Jadi yang ini cara membacanya yaitu pukul 10 lewat 8 menit. Ya, begitulah cara membaca jam. Nah, untuk tugasnya yaitu tolong kerjakan halaman 123 buku tematik 3C bagian ayo berlatih yang A dan B ya. Nah, setelah itu juga kalian tolong kerjakan ya halaman 99 buku tematik 3C bagian bagaimana sikapmu dan ayo diskusi. Jadi tugasnya tolong dikerjakan ya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!